wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Baik-baik. Siapa yang nggak hadir? Sama? Keterangannya apa? Kalian sehat semua nih yang masuk? Alhamdulillah. Baik, kali ini kan kemarin sudah belajar apa aja yang disintegrasi sama pokoknya mobilitas sosial ya kemarin. Nah, kali ini kita akan belajar pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu sebenarnya ada 4: rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, sama satu lagi rumah tangga luar negeri. Nah, yang pertama rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga itu contohnya kayak ayah, ibu, kalau kalian juga kerja yang menghasilkan pendapatan di rumah. Nah, ini gambaran umum yang perlu diperhatikan agar penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan. Yang pertama, menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa aja? Sandang, pangan, papan. Sandang makanan, sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Terus yang kedua, menyesuaikan besarnya pengeluaran dan besarnya pendapatan. Yang ketiga, menghindari hidup boros atau membeli barang di luar rencana, atau yang barang yang cuma sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena keinginan ingin membeli jadi beli aja gitu, nggak tahu fungsinya apa. Sebelum membeli barang harusnya mempertimbangkan fungsinya apa, gunanya apa, bisa bermanfaat nggak buat kita, biar nggak boros dan penghasilannya bisa dibagi-bagi untuk kebutuhan pokok lainnya. Selanjutnya, agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi sesuai dengan besarnya pendapatan, maka perlu diperhatikan menyusun anggaran belanja, membuat catatan penerimaan dan pengeluaran, pembagian secara bijaksana, berusaha menabung. Ini rinciannya. Terus rumah tangga perusahaan. Tadi rumah tangga konsumsi dulu sebentar, jelasin dari buku. Rumah tangga konsumsi ini bisa menghasilkan pendapatannya itu dari empat cara. Yang pertama upah atau wages. Wages ini pendapatan yang kita lanjutkan tadi, penerimaan upah. Wages itu hasil dari pekerjaan jasa atau mereka bekerja di sebuah pabrik mengerjakan sesuatu. Karena selain RTK selain RTK ini mengkonsumsi barang, mereka juga menghasilkan sebuah barang, yaitu barang bukan dia. RTK ini termasuk dalam faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja, karena faktor produksi itu ada beberapa macam, nanti di materi selanjutnya. RTK ini termasuk ke dalam faktor produksi, yakni tenaga kerja, makanya dia mendapatkan wages. Lalu kedua, di rumah tangga konsumsi, sewa, rental. Contohnya seperti misal Afgan punya tanah, tapi disewa sama pabrik, sama saus Surabaya itu misalkan. Nah, Afgan ini dapat upah sewa dari tanah yang Afgan miliki. Selain dari wages, terus sewa, lalu ketiga bunga. Misal Afgan memiliki tabungan, lalu uangnya ditaruh di bank atau diinvestasi, si Afgan dapat bunga dari deposito tersebut. Terus yang terakhir, laba atau keuntungan, profit, yaitu imbalan yang diterima
rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahlian untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba. Seperti itu. Terus lanjut ke rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan (RTP). Perusahaan merupakan salah satu penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Pada rumah tangga perusahaan ini didirikan itu nggak sendiri lagi kan. Kalau misalnya rumah tangga keluarga atau konsumen kan itu biasanya perorangan, per individual. Sedangkan kalau rumah tangga perusahaan ini banyak orangnya, banyak yang di dalamnya, banyak yang ikut campur, banyak bagian-bagiannya, banyak staf-stafnya. Nah, di sini coba lihat halaman 154 rumah tangga perusahaan. Yang pertama ada industri primer. Industri primer, tiga golongan perusahaan, rumah tangga perusahaan itu ada tiga golongan. Yang pertama ada industri primer, industri bahan pokok seperti bahan mentah kayak biji besi, terus timah, tambang, pokoknya listrik yang pokok-pokok. Terus yang kedua ada industri sekunder. Industri sekunder ini industri yang setengah jadi, misal industri tekstil, pembuatan pakaian, atau perusahaan Honda atau bengkel. Itu kan dia nggak mungkin dibuat dari nol sampai jadi. Nah, perusahaan sekunder ini biasanya mengelola bahan setengah jadi atau bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau bedanya sama industri primer, ini industri yang memegang bahan mentah, bahan pokok. Seperti itu. Contohnya itu kayak perusahaan mobil, sepatu, dan pakaian, industri sekunder. Terus yang ketiga industri tersier, industri yang menghasilkan jasa atau perusahaan yang menyediakan pengangkutan transportasi kayak ekspedisi atau kargo, JNT, JNE contohnya. Perusahaan juga ada yang berfungsi atau berperan sebagai produsen, ada juga perusahaan yang berperan sebagai konsumen. Kalau perusahaan sebagai produsen sudah jelas, perusahaan pasti menghasilkan sebuah barang, perusahaan pasti membuat sebuah barang, perusahaan pasti mengeluarkan barang entah itu barang mentah, barang setengah jadi, atau barang yang sudah layak untuk dipakai. Nah, di sini ada juga perusahaan yang sebagai pengguna faktor produksi. Selain berperan sebagai produsen, perusahaan juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Kenapa disebut perusahaan sebagai pelaku konsumsi sama seperti RTK? Karena perusahaan juga membutuhkan bahan baku. Perusahaan juga membutuhkan karyawan. Karyawan itu sendiri yang disebut faktor produksi. Perusahaan juga mengeluarkan uang. Perusahaan juga mengkonsumsi nggak berupa barang aja, melainkan berupa jasa. Jasanya itu misal jasa angkutan, jasa tenaga ahli, atau jasa yang biasa maintenance perusahaan, yang biasa merawat alat-alat pabrik, seperti itu. Jadi bisa dibilang perusahaan juga melakukan konsumsi di dalamnya. Nah, terus ada satu lagi, perusahaan sebagai agen pembangunan.
Perusahaan sebagai agen pembangunan ini artinya perantara atau pembantu sebagai agen pembangunan, artinya perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan ekonomi produksi yang dilakukan perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut, juga kepada warga masyarakat. Pembelian faktor produksi oleh perusahaan mengakibatkan rumah tangga memperoleh pendapatan. Dengan demikian, apa yang dilakukan perusahaan dapat membantu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi agen perubahan di sini, perusahaan berperan untuk menyerap tenaga kerja, untuk membuka lapangan kerja, karena membantu pemerintah agar mengentaskan kemiskinan dengan menyerap para tenaga kerja untuk bekerja dalam perusahaan. Dan untuk menjalankan perekonomian, jadi uangnya berputar. Perusahaan menggaji karyawan punya upah, karyawan bisa mengkonsumsi barang produksi perusahaan lain. Jadi putar terus uangnya. Perusahaan ke RTK, dari RTK ke RTP, RTP ke RTK, seperti itu. Lanjut ke perusahaan pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Pemerintah menyediakan sarana prasarana kepada masyarakat seperti jalan, angkutan umum, rumah sakit, dan pasar. Kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah sebagai berikut: penggunaan gedung dan kantor beserta kelengkapan dan peralatan, belanja negara untuk pembangunan dan proyek negara. Buka halaman 156 diperhatikan. Pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga tercipta perekonomian yang dapat menyejahterakan masyarakat, adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Coba sebutkan peran pemerintah. Pemerintah juga berperan dalam bentuk besarnya pajak. Adanya aturan tentang pajak progresif di mana orang kaya dipungut pajak lebih tinggi, sedangkan orang miskin dipungut pajak lebih rendah. Ini biar kekayaan si kaya nggak menumpuk, yang si miskin tidak terbebani oleh pajak. Jadi pemerintah meminta uang pajak atau hak negara kepada orang atau kepada perusahaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi uangnya itu seharusnya dibagikan atau dipergunakan untuk subsidi rakyat miskin, misalkan membuat pasar murah atau mensubsidi BBM, atau kalau di pertanian subsidi pupuk, subsidi bibit, dan lain sebagainya. Jadi hak pemerintah itu mendapatkan pajak dan kewajiban pemerintah itu memberikan subsidi. Jadi saling bersinambungan, saling menguntungkan, saling timbal balik, simbiosis. Nah, yang kedua, peran pemerintah sebagai konsumen. Seperti yang halnya perusahaan, pemerintah juga punya namanya BUMN. Nah, di BUMN itu pemerintah pasti menjadi konsumen, membeli bahan baku untuk badan usaha milik negara agar bisa menjalankan perusahaan. Seperti halnya KAI menyerap tenaga kerja, warga sipil atau masyarakat. Ada yang jadi masinis, ada yang menjadi montir, ada yang menjadi yang biasa nganterin
pramugari. Kalau pramugari, ya anggap aja kayak pramugari lah, kayak pramugari pramugara yang biasanya di kereta atau pelayanan ya satpam, pelayanan KAI itu kan menyerap tenaga kerja dan menggaji. Nah, pemerintah sebagai produsen tadi, yang ketiga tentunya pemerintah sebagai produsen. Pemerintah menghasilkan produk. Apa produk pemerintah? Contohnya, ada yang tahu? Produk yang dihasilkan oleh pemerintah apa kan? Ya, Pertamina Bintang. Bensin itu produk, salah satu contoh produk dari yang dihasilkan Pertamina. Terus PLN, listrik juga dihasilkan oleh pemerintah karena PLN dipegang oleh negara, perusahaan listrik negara namanya juga. Ada pemerintah dibagi dua, BUMN dibagi menjadi dua, ada perusahaan umum atau perum dan perseroan. Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh oleh negara, tujuannya untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Contoh perum adalah Perum Bulog, Badan Usaha Urusan Logistik, Perum Damri, Jaya Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Perum Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Petani, Perusahaan Hutan Republik Indonesia, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional. Terus ada juga perusahaan perseroan. Badan usaha ini beroperasi seperti layaknya perusahaan swasta, tetapi modal perseroan tetap di sektor dan diusahakan oleh pemerintah. BUMN Persero tidak hanya bertujuan untuk melayani masyarakat, melainkan juga mencari keuntungan. Perusahaan milik negara tersebut ada yang telah menjual sebagian sahamnya pada masyarakat melalui pasar modal milik negara yang telah menjual sebagian sahamnya seperti perusahaan PT Terbuka (TBK). Contoh perusahaan milik pemerintah yaitu PT KAI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sama BRI, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Jadi bedanya perum sama PT itu, kalau perum itu mutlak punya negara, tidak bisa di sahamnya tidak bisa dimiliki oleh masyarakat, tidak bisa dijual. Kalau PT bisa sebagian modalnya itu didapatkan oleh masyarakat, bisa masyarakat itu menanamkan modal, menanamkan saham atau membeli saham pada perusahaan tersebut kayak KAI, PLN, Pertamina, BRI, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri ini itu menghasilkan barang ekspor dan impor. Ada yang menjadi rumah tangga luar negeri yang bersifat konsumen, ada yang bersifat produsen. Ini tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara lain. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli ke dalam negeri, bagian juga dijual pada masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri
yang disebut ekspor. Dan ekspor ini dibayar dengan valuta asing atau devisa menurut kurs tertentu. Jadi keluarnya arus barang dan jasa diimbangi arus uang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri yang disebut impor. Nah, ini bentuk atau ilustrasi gambarannya. Agak buruk coba dijelasin. Geser ini. Ini masyarakat luar negeri. Ini bentuknya tadi kita udah ngebahas pemerintah. Terus di sini ada RTK, RTP, ini RTP, ini RTK, Ini masyarakat luar negeri, ini luar negeri juga. Jadi RTK kita itu membayar pajak dan kita membayar pajak, lalu pemerintah memberikan kita subsidi. Nah, kalau ini pasar luar negeri, kita mengimpor, kita juga ada mengekspor. Ini RTK-nya itu kayak wira swasta, kayak misal orang punya usaha mebel, kayu, skalanya nggak begitu besar, tapi dia memasarkan sampai ke luar negeri. Nah, bahan baku dari mebelnya itu sebagian ada yang dari misal Australia, mendatangkan kayu-kayu yang lebih berkualitas untuk RTK. Nah, kalau industri lebih besar lagi, misal menjualnya berton-ton, lalu mendapatkan bahan baku untuk dikelola di produksi, itu bertonton juga. Kalau ini skalanya lebih besar, ekspor impornya. Kalau ini skalanya besar. Perusahaan juga mendapatkan subsidi karena telah membayar pajak. Subsidi apa yang didapatkan perusahaan? Misalkan subsidi subsidi untuk bahan baku pertanian bisa juga disubsidi. Misal industrinya itu bergerak pada bidang pertanian. Nah, ini gambaran-gambarannya saling berkaitan, saling bersinambungan. Lanjut, peran masyarakat luar negeri. Nah, ini ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai produsen. Kalau sebagai konsumen berarti mereka membeli barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, tidak diproduksi pada negara tersebut, makanya membeli barang dari luar menggunakan fasilitas kualitas yang disediakan oleh negara seperti bandara, stasiun, pasar dan sebagainya. Menikmati objek-objek wisata negara lain. Ini masyarakat luar negerinya sebagai wisatawan. Terus selanjutnya menggunakan tenaga kerja dari negara lain, misal TKI, TKW yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, bisa menjadi asisten rumah tangga, bisa jadi karyawan kantor. Nah, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai produsen. Masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi oleh negara lain. Impor misalnya contohnya. Melakukan penanaman modal di negara lain, memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan, mengirimkan tenaga kerja dan tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan. Itu peranan sebagai produsen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Wah, sudah jelas semua?
Bukan? Udah paham? Siapa Pak Islam? Enggak, apa udah paham? Udah paham dari rumah tangga produksi, konsumsi, perusahaan, sama pemerintah. Oke, kalau sudah paham, kakak akhiri sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.